Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ila rasulihil kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video atau pelajaran yang ke-42. Yang kita pelajari pada video ke-42 ini tentang status dan tanda dari fi'il mu'rab, khususnya status mansub dengan tandanya. Fi'il mudhari' berstatus mansub apabila didahului harf nasab atau di depannya ada harf nasab. Jadi ketika fi'il mudhari' didahului oleh harf nasab, maka statusnya mansub. Dengan statusnya mansub, maka ada tanda nasabnya. Tanda-tanda i'rab atau perubahan nasab dari fi'il mudhari' yang berstatus mansub, pertama fathah. Yang kedua fathah muqaddarah atau fathah yang tidak tampak. Yang ketiga hadfun nun atau membuang huruf nun. Tanda nasab untuk fi'il mudhari' yang pertama fathah apabila fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir atau sahihul akhiri. Contohnya ayyaf'ala. Fi'il mudhari' yaf'ala didahului oleh harf nasab yaitu an. Maka ketika fi'il mudhari' yaf'ala didahului oleh huruf nasab an, maka statusnya mansub dan tanda nasabnya adalah fathah di huruf akhir yaitu di lam. Tanda nasabnya fathah karena fi'il mudhari' yaf'ala termasuk fi'il mudhari' yang sahih akhir. Artinya huruf akhirnya huruf sahih yaitu lam, bukan huruf illah, alif, ya atau waw. Yang kedua, tanda nasab untuk fi'il mudhari' yang berstatus mansub adalah fathah muqaddarah atau fathah yang tidak tampak. Tanda nasab fi'il mudhari' yang berstatus mansub fathah muqaddarah apabila fi'il mudhari'nya mu'tal akhir atau mu'tallul akhiri atau huruf akhirnya huruf illah. Contohnya la yarda, yang artinya dia tidak akan rela atau ridho. Fi'il mudhari' yarda didahului oleh harf nasab yaitu lan. Seperti halnya an, lan pun termasuk harf nasab. Maka karena fi'il mudhari' yarda didahului oleh harf nasab yaitu lan, statusnya mansub. Tetapi tanda nasabnya fathah muqaddarah, fathahnya tidak tampak. Itu karena fi'il mudhari' yarda merupakan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, artinya huruf akhirnya huruf illah. Huruf ilahnya adalah alif meskipun tulisannya seperti huruf ya. Huruf ilah di akhir dari fi'il mudhari' yarda disebut alif karena harokat sebelum huruf ilahnya adalah fathah. Maka kalau huruf sebelum huruf ilahnya harokatnya fathah, maka huruf ilahnya yang di belakang disebut alif. Kemudian tanda nasab yang ketiga adalah hadfun nun. Tanda nasab untuk fi'il mudhari' yang berstatus mansub hadfun nun apabila fi'il mudhari'nya
termasuk salah satu dari al-af'alul khamsah atau fiil-fiil yang 5. Contohnya hatta yaf'alu, yang artinya sehingga atau sampai mereka mengerjakan. Fi'il mudhari' seperti yaf'alu berstatus mansub karena didahului oleh harf nasab, yaitu hatta. Hatta seperti halnya an, lan juga termasuk hatta huruf nasab. Maka karena fi'il mudhari' yaf'alu didahului oleh harf nasab yaitu hatta, statusnya mansub. Dan tanda nasabnya adalah hadfun nun atau membuang nun. Tanda nasabnya dari fi'il mudhari' yaf'alu hadfun nun karena fi'il mudhari' yaf'alu termasuk salah satu dari af'alul khamsah. Fi'il mudhari' yaf'alu termasuk al-af'alul khamsah karena fa'il atau subjeknya hum atau mereka, dicirikan dengan ya huruf di awal dan waw sukun serta alif di akhir. Catatan, fathah muqaddarah artinya fathahnya tidak tampak atau tersembunyi. Fathahnya tidak tampak karena huruf terakhirnya adalah huruf illah atau mu'tal akhir, yaitu alif. Yang kedua catatannya hadfun nun, artinya membuang nun. Huruf nunnya dibuang karena statusnya mansub. Catatan yang ketiga, di antara haraf-haraf nasab adalah yang pertama an, artinya untuk atau bahwa. Yang kedua lan, tidak akan. Yang ketiga fa, artinya maka atau menyebabkan. Yang keempat li, artinya untuk atau agar. Dan yang kelima hatta, artinya sehingga atau sampai. Jadi kalau ada fi'il mudhari' didahului oleh harf-harf nasab seperti yang saya sebutkan tadi, maka status fi'il mudhari' mansub, lalu tandanya tergantung fi'il mudhari'nya. Apabila fi'il mudhari'nya sahih akhir, maka tanda nasabnya fathah, tetapi kalau mu'tal akhir, tanda nasabnya fathah muqaddarah, dan apabila termasuk salah satu dari af'alul khamsah, maka tanda nasabnya hadfun nun atau membuang nun. Sekarang kita masuk latihan yang pertama. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua yaqta'una artinya mereka memutuskan. Pada kata yaqta'una mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Yang ketiga ma artinya apa yang. Kemudian yang keempat amaro artinya dia perintahkan. Pada kata amaro mengandung arti dia, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf ro-nya. Lalu kata yang kelima Allahu artinya Allah. Kemudian kata yang keenam dan ketujuh dua kata bersambung tulisannya, yaitu bihi. Yang pertama bi artinya dengan, yang kedua hi artinya nya. Kemudian kata yang kedelapan an artinya untuk, dan kata yang kesembilan yusola artinya dia dihubungkan. Pada kata yusola mengandung arti dia, dicirikan dengan huruf ya di awal kata. Yang kita bahas pada latihan yang pertama ini, fi'il mudhari' yang berstatus mansub adalah yusola. Fi'il mudhari' yusola berstatus mansub karena didahului oleh harf nasab yaitu an. Karena statusnya mansub, maka tanda nasabnya fathah di huruf akhir yaitu di lam. Alasan tanda nasabnya fathah karena fi'il mudhari' yusola termasuk fi'il mudhari' yang sahih akhir. Artinya huruf akhirnya huruf sahih yaitu lam, bukan huruf illah, alif, ya atau waw. Yang kedua, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kata yang pertama wa artinya dan. Lalu yang kedua idh artinya ketika.
Kemudian yang ketiga, kultum, artinya kalian berkata. Pada kata kultum mengandung arti kalian, dicirikan dengan tum di akhir kata. Kemudian kata yang keempat, ya artinya wahai. Lalu yang kelima, Musa artinya Musa. Keenam, lan artinya tidak akan. Ketujuh, nu'mina artinya kami beriman. Pada kata nu'mina mengandung arti kami, dicirikan dengan huruf nun di awal kata. Kemudian kata yang ke-8 dan ke-9 dua kata bersambung, yaitu laka. Yang pertama la artinya kepada, yang kedua ka artinya mu. Kemudian kata yang ke-10 hatta artinya sehingga. Lalu kata yang ke-11 naro artinya kami melihat. Pada kata naro mengandung arti kami, dicirikan dengan huruf nun di awal kata. Lalu kata yang ke-12 Allaha artinya Allah, dan kata yang ke-13 jahrotan artinya jelas. Yang kita bahas pada latihan yang kedua ini, fi'il mudhari' berstatus mansub. Yang pertama nu'mina. Fi'il mudhari' nu'mina berstatus mansub karena didahului oleh huruf nasab yaitu lan. Karena statusnya mansub, maka tanda nasabnya fathah di huruf akhir yaitu di nun. Tanda nasabnya fathah karena fi'il mudhari' nu'mina termasuk fi'il mudhari' yang sahih akhir. Artinya huruf terakhirnya huruf sahih yaitu nun, bukan huruf illah, alif, ya atau waw. Yang kedua, fi'il mudhari' yang berstatus mansub juga adalah naro. Fi'il mudhari' naro berstatus mansub karena didahului oleh hatta. Karena hatta termasuk huruf nasab, maka fi'il mudhari'nya naro berstatus mansub. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Artinya fathahnya tidak ditampakkan. Karena fi'il mudhari' naro termasuk fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Artinya huruf akhirnya huruf illah. Huruf illahnya di akhir yaitu huruf illah alif. Meskipun tulisannya seperti ya, tetapi disebut alif atau alif maksurah karena harokat sebelum huruf ilahnya fathah, yaitu ro-nya. Kemudian yang ketiga, afatatma'una ayyuminu lakum. Kata yang pertama a artinya apakah. Lalu kata yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung, yaitu fatatma'una. Kata yang pertama fa artinya maka, yang kedua tatma'una artinya kalian sangat mengharapkan. Pada kata tatma'una mengandung arti kalian, dicirikan dengan huruf ta di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Kemudian kata yang keempat an artinya untuk. Lalu kata yang kelima yu'minu artinya mereka beriman atau mereka percaya. Pada kata yu'minu mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta alif di akhir kata. Kemudian kata yang ke-6 dan ke-7 dua kata bersambung. Yang pertama la artinya kepada, yang kedua kum artinya kalian. Yang kita bahas pada latihan yang ketiga ini, fi'il mudhari' yang berstatus mansub adalah yu'minu. Statusnya mansub karena didahului oleh huruf nasab yaitu an. Lalu ketika statusnya mansub, kita tentukan atau kita sebutkan tanda nasabnya yaitu hadfun nun atau membuang nun. Tanda nasabnya hadfun nun atau membuang nun karena fi'il mudhari' seperti yu'minu termasuk al-af'alul khamsah. Disebutkan fi'il mudhari' yu'minu termasuk al-af'alul khamsah karena fa'il atau pelakunya yaitu hum dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta alif di akhir kata. Kemudian kita masuk latihan yang keempat. Thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan. Kata yang pertama summa artinya kemudian. Yang kedua yaquluna artinya mereka mengatakan.
Pada kata yaquluna mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Kemudian kata yang ketiga, hadza artinya ini. Lalu yang keempat, min artinya dari. Kemudian yang kelima, indi artinya sisi. Yang keenam, Allahi artinya Allah. Lalu kata yang ke-7 dan ke-8, dua kata bersambung tulisannya, yaitu liyashtaru. Kata yang pertama li artinya untuk. Kata yang kedua yashtaru artinya mereka membeli atau mereka memperoleh. Pada kata yashtaru mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta alif di akhir kata. Kemudian kata yang ke-9 dan ke-10, dua kata juga bersambung tulisannya, yaitu bihi. Yang pertama bi artinya dengan, yang kedua hi artinya nya. Lalu kata yang ke-11 samanan artinya harga, dan yang ke-12 qalilan artinya sedikit. Yang kita bahas pada latihan keempat ini, fi'il mudhari' yang berstatus mansub adalah yashtaru. Statusnya mansub karena didahului oleh huruf nasab yaitu li. Tanda nasabnya adalah hadfun nun atau membuang nun. Seharusnya yashtaruna, ada nun di akhir, tetapi karena statusnya mansub didahului oleh huruf nasab li, maka tanda nasabnya adalah hadfun nun. Tanda nasabnya hadfun nun karena fi'il mudhari' yashtaru termasuk al-af'alul khamsah. Nah, fi'il mudhari' yashtaru termasuk al-af'alul khamsah karena fa'il atau subjeknya adalah hum atau mereka, dicirikan dengan ya di awal kata dan waw sukun serta alif di akhir kata. Kemudian kita masuk latihan yang kelima. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua qalu artinya mereka berkata. Pada kata qalu mengandung arti mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Yang ketiga, lan artinya tidak akan. Kemudian yang keempat dan kelima, dua kata bersambung, yaitu tamassana. Kata yang pertama tamassa artinya dia menyentuh. Yang menunjukkan dia pada kata tamassa adalah tak di awal kata, meskipun tak dianya perempuan atau hiya. Yang kedua na artinya kami. Kemudian kata yang keenam, an-naru artinya api neraka. Yang ketujuh illa artinya kecuali. Yang kedelapan ayyaman artinya hari-hari. Dan yang kesembilan ma'dudah artinya yang terhitung. Yang kita bahas pada latihan yang kelima ini, fi'il mudhari' berstatus mansub adalah tamassa. Statusnya mansub karena didahului oleh harf nasab yaitu lam. Maka karena statusnya mansub, fi'il mudhari' tamassa, tanda nasabnya fathah di huruf akhir yaitu di sinnya. Tanda nasabnya fathah karena fi'il mudhari' tamassa termasuk fi'il mudhari' yang sahih akhir atau huruf akhirnya huruf sahih yaitu sin, bukan alif, bukan ya, dan bukan pula waw. Itulah akhir pelajaran kita di video yang ke-42 ini terkait dengan status mansub dengan tanda-tandanya untuk fi'il mudhari'. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.